Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan matsama ini, saya selaku Waka Kurikulum di MTS As-Salam Salam tahun pelajaran 2020-2021 akan menyampaikan materi matsama yang berkaitan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar di MTS As-Salam Salam. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha, SAG SPDI. Jabatan selaku Waka Kurikulum MTS As-Salam Salam. Anak-anakku, peserta matsama, peserta didik baru MTS As-Salam Salam, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum ini merupakan jantung dari suatu sekolah. Dalam kurikulum ini akan dibahas atau akan dijelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran di MTS As-Salam Salam, materi apa saja yang disampaikan di MTS As-Salam Salam, jumlah jamnya berapa. Baiklah, untuk tahun pembelajaran 2020-2021 ini berbeda dengan tahun pelajaran sebelumnya karena untuk tahun ini kurikulum kita mengikuti peraturan pemerintah yaitu menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum sebelum pandemi atau sebelum menggunakan yang darurat, jumlah jam di MTS As-Salam Salam yaitu ada 46 jam tatap muka. Jumlah pelajarannya yaitu ada 16 pelajaran. Untuk tahun ini disederhanakan. Saya akan mulai menjelaskan mulai dari jam per minggunya. Satu tahun ini yaitu mulai dari Juli sampai dengan Desember. Jumlah jam efektif itu adalah ada 19 minggu atau dalam satu minggunya itu untuk tahun ini yaitu ada 35 JPL. Satu pertemuannya atau satu jam tatap mukanya, satu JPL-nya adalah 40 menit. Karena sekarang kan tidak boleh tatap muka, jadi sekarang menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Materi MTS As-Salam Salam, nah di sini mungkin bisa dilihat materi MTS As-Salam Salam. Ada 16 materi yang sekarang itu jumlahnya menjadi 35 JPL yang sebenarnya atau sebelumnya adalah 46, diringkas. Sekarang maksimal itu 3 JPL. Materinya yaitu pendidikan agama, kelompok dari pendidikan agama adalah Al-Quran Hadis, kemudian jumlah jamnya adalah 2, akidah akhlak jumlah jamnya 2, fikih juga 2, sejarah kebudayaan Islam atau SKI adalah 2. Kemudian masuk rumpun lagi adalah bahasa Arab. Jadi perbedaan antara dengan umum yaitu MTS As-Salam Salam yaitu lebih banyak pendidikan agamanya. PPKN jumlah jamnya adalah 2, bahasa Indonesia adalah sekarang 3, yang semula 6 menjadi 3, kemudian matematika yang semula 5 menjadi 3, IPA yang semula 5 menjadi 3, IPS yang semula 4 menjadi 2, bahasa Inggris yang semulanya 4 menjadi 3, seni budaya 2, penjaskes 2, prakarya 2, untuk muatan lokalnya adalah bahasa Jawa, yaitu jumlah jamnya adalah 1. Kemudian muatan lokalnya lagi ditambah adalah ibadah. Ibadah ini untuk karena tujuan dari pembelajaran di MTS As-Salam Salam bahwa alumni dari MTS As-Salam Salam, 1 bisa ngaji atau bisa membaca Al-Quran, yang kedua bisa sholat, berarti nanti di ibadah itu akan ditekankan tentang pembelajaran sholat. Kemudian yang ketiga adalah bisa tawasul. Tawasul ini adalah doa-doa, wiridan setelah sholat wajib.
Untuk ibadah, materi kelas 1 adalah kita akan menekankan tentang tata cara membaca Al-Quran. Insya Allah mungkin nanti ada pemetaan siapa yang sudah lancar membaca Al-Quran dan yang belum lancar membaca Al-Quran. Itu nanti akan kita petakan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian untuk kelas 8 yaitu akan difokuskan kepada tata cara sholat atau bacaan-bacaan sholat, dan yang kelas 9 adalah kepada tawasul. Insya Allah dengan program ibadah ini merupakan muatan lokal atau pengembangan dari MTS As-Salam Salam. Program selanjutnya mungkin kalau tidak ada pandemi, yaitu insya Allah nanti mudah-mudahan badai ini cepat berlalu. Untuk semester genap kita bisa menggunakan KTSP, yaitu di jam terakhir setelah sholat duhur berjamaah kita akan difokuskan kepada penekanan ibadah atau keagamaan. Anak-anakku sekalian peserta Matsama yang berbahagia, untuk tahun ini pembelajaran MTS As-Salam Salam yaitu ada 19 minggu. Dari 19 minggu ini kegiatan sudah saya jelaskan tentang time schedule. Time schedule ini adalah langkah-langkah atau apa saja yang akan dilaksanakan selama 1 semester di MTS As-Salam Salam. Tahun pelajarannya itu adalah mulai hari ini, yaitu tanggal 13 Juli 2020. Untuk kegiatan Matsama, insya Allah akan dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Rabu, yaitu 13 Juli sampai dengan 15 Juli, cuma menggunakan jarak jauh, tidak bisa tatap muka. Ini semula kita sudah merencanakan tatap muka, tapi karena keadaan dan kita mengikuti aturan dari pemerintah bahwa untuk sekarang kita mengadakan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa tatap muka. Untuk selanjutnya yaitu tanggal 1 sampai dengan 12 Desember yaitu penilaian akhir semester Gasal. Penilaian akhir semester Gasal berarti PAS ya, PAS atau ulangan terakhir, yaitu untuk sebagai evaluasi penilaian selama 1 semester. Ini untuk time schedule. Baiklah, selanjutnya saya akan mengenalkan materi dari pembelajaran di MTS As-Salam Salam. Kemudian pengampunya siapa saja. Nah, pengampunya siapa saja, dan insya Allah ini nanti akan disampaikan di grup WA kelas masing-masing atau kelompok masing-masing, yaitu yang mengampu Al-Quran hadis siapa, yang mengampu akidah akhlak siapa. Di sini sudah ada jadwal pembelajaran. Insya Allah nanti setelah kegiatan Matsama akan kami share untuk kelas 7 dan untuk yang kelas 8 kita share hari ini. Untuk materi untuk akidah akhlak, pengampunya adalah Ibu Aan. Kemudian Al-Quran hadis adalah pengampunya adalah Bapak Darisman SPDI. Untuk materi fikih, pengampunya adalah Bapak Adang Tauhid SPDI. Untuk SKI ini terbagi menjadi 2. Yang satu adalah Bu Aan Utami Fadilah SPDI, dan yang kelas selanjutnya atau kelas 7A nanti adalah Pak Darisman SPDI. Untuk PKN, materi PKN adalah Bu Siti Nur Fauzah SPD. Untuk bahasa Arab adalah Pak Haji Ahid Hairi. Bahasa Indonesia Ibu Ika Dian Susanti. Bahasa Inggris Ibu Eti Lestari. Matematika Bapak Asep Jumadi SPD. IPA terpadu Bapak Warsono SPD. Kemudian IPS terpadu Bapak Nana Rohyana SPD. Penjaskes Bapak Nandar SPD. Seni Budaya Bu Sri Hartini SE. Kemudian Prakarya Bapak Ristiono SE. Bahasa Jawa Ibu Aan. Dan untuk ibadah kelas 7 khususon adalah Ustadz Saiful Uyun SH. Ini adalah guru-guru yang mengampu mata pelajaran
MTS As-Salam Salam kelas 7 di tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, kaitannya dengan kurikulum, dengan kurikulum, tujuan dari kurikulum itu adalah merupakan jantung dari suatu madrasah. Di sini yaitu akan dijelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan dan akan menghasilkan lulusan yang beriman, penyelenggaraan pendidikan dasar yang bertujuan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini untuk kurikulum. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di MTS As-Salam, selain dari tadi yang sudah dijelaskan adalah yang intrakurikuler atau yang pokok, juga ada ekstrakurikuler yang mungkin nanti kegiatan apa saja ekstrakurikuler di MTS As-Salam Salem itu nanti akan dijelaskan khusus oleh Bapak Nana Rohyana mengenai atau materi tentang ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Tapi saya selaku wakakurikulum akan menjelaskan sedikit tentang apa saja yang ada ekstrakurikuler atau pengembangan diri di MTS As-Salam Salem, yaitu ada pramuka. Pramuka ini adalah wajib berhubung sekarang masa pandemi. Mungkin belum bisa dilaksanakan, mungkin atau insya Allah nanti kita akan membicarakan tindak lanjutnya yang biasanya dilaksanakan yaitu setiap hari Jumat. Kemudian ada marching band dan seni. Kemudian keagamaannya adalah BTQ, Kaglegapi Hitoba. Ada juga BK, bimbingan konseling. Olahraga adalah bola voli, bulu tangkis, tenis meja, takraw, bola sepak. Ada juga komputer, hadroh dan marawis. Satu lagi yaitu pencak silat atau taekwondo. Saya selaku wakakurikulum mengucapkan selamat datang di MTS As-Salam Salem. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di pembelajaran yang tatap muka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi wawasan bagi anak peserta didik atau peserta sama-sama. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.